Sekarang, oh ya tunggu ya sayang. Sudah terlihat tulisannya sekarang? Halo, sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke. Ya, kita akan berbicara hari ini, kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, yang kedua, dikutip dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks prosedur adalah jenis teks yang banyak dijumpai di sekitar kita. Kalian pernah membaca buku resep? Atau nah itu contohnya seperti itu, teks prosedur. Kemudian misal mohon maaf, cara kita membuat jus, cara kita membuat nasi goreng, nah itu sama saja seperti teks prosedur. Tapi teks prosedur yang harus runtut ya, kalau yang seperti itu ya. Nah, apa sih yang harus kita pelajari dalam pertemuan hari ini? Nah, dalam pertemuan hari ini kompetensi dasarnya adalah 3.1, mengonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Kemudian IPK. Apa itu Bu IPK? Nah, IPK adalah indeks pencapaian kompetensi. Apa saja yang harus kita capai dalam kompetensi ini? Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Terus, 4.1.1, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Kemudian, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kemarin sudah Ibu beri tugas ya. Masih ingat tidak kalian? Tugas Ibu membuat teks prosedur. Ada yang membuat nasi goreng, ada yang membuat jus, ada yang memasak telur. Nah, itu sama saja dengan tahapan-tahapan teks prosedur. Kemudian, tujuan dari teks prosedural apa sih, Bu? Nah, tujuan dari teks prosedural adalah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu di mana cara pengerjaannya menggunakan prosedur yang sudah sesuai yang, mohon maaf, nggak kelihatan ini. Sebentar ya. Mohon maaf, Ibu ulangin lagi. Tujuan dari teks prosedural adalah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu di mana cara pengerjaannya menggunakan prosedural yang sudah digunakan. Kemudian, ini salah satu contoh cara membuat nasi goreng. Yang pertama, bawang putih dan bawang merah, cabai rawit dan garam dihaluskan, diulek gitu ya bahasa kita diulek. Kalau dihaluskan di blender. Jadi sesuai misal Bu saya pengennya diulek, boleh pakai cobekan. Bu, malas Bu pengen akan dihaluskan pakai blender, boleh. Terus yang kedua, caranya nih kita membuat nasi goreng ya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Ya secukupnya ya jangan seliter ya, apalagi setengah liter. Wah itu mah bukan yang bikin nasi goreng nasi kali ya. Sedikit saja. Ibu biasanya mengukurnya pakai sendok. Nah, 3 sendok tuh. Enak dan mantep. Bisa menggunakan mohon maaf Ibu sebut merek ya, margarin seperti Blue Band atau Simas itu boleh. Kemudian yang ketiga, sudah panas nih ya kan. Yang ketiga, masukkan bumbu yang sudah halus ke wajan yang minyaknya sudah panas. Nah, Bu, saya kadang nih Bu masukin bumbunya sebelum panas sudah saya masukkan. Nah, sesuai selera, nggak masalah itu. Tapi kalau menurut teks prosedural harus agak panas dulu, baru dimasukkan bumbunya. Contoh dia bang nasi goreng, pasti masukin minyak, apinya digedein, ya enggak? Baru udah panas, baru bumbunya masuk. Ini ibaratnya ya.
Terus kemudian yang keempat, masukkan telur, sayuran, sosis, dan bakso sesuai selera. Ya di rumah nggak ada telur Bu, nggak ada sayuran, ya udah nggak usah dimasukin apa-apalah, sesuai yang di rumah aja. Nggak harus sama ya kan, ini kan hanya sesuai teks prosedural. Misalnya kayak tukang nasi goreng. Kemudian setelah harum ya kan kita aduk, masukkan nasi, diaduk lagi. Nah, ya kan kemudian masukkan garam dan bumbu penyedap secukupnya. Ada yang tidak suka Bu, tidak suka pakai bumbu penyedap Bu, ya sudah menggunakan garam. Kemudian ada juga yang gini Bu, saya lebih senang ada yang pakai kecap, boleh langsung habis garam diaduk-aduk, terakhir kecap. Nah setelah diaduk-aduk dicobain dulu rasanya, diambil nih, ini ibarat sendok ya, kita ambil gitu. Ada juga yang pakai begini nih sendok, aduh kurang apa ya, jangan sampai keasinan, garamnya juga secukupnya, jangan sampai sekarang beri aduh lah bagaimana ya, jangan banyak-banyak ya, secukupnya. Kemudian dirasa sudah matang, sudah enak, sudah pas rasanya, angkat dan sajikan di atas piring selagi hangat. Nah itu sekedar contoh cara membuat nasi goreng. Kemudian struktur teks prosedur yang harus kalian buat adalah satu, judulnya. Nah, tadi seperti Bu Hasanah contohkan, cara membuat nasi goreng itu contoh. Contoh tuh judul. Kemudian tujuan. Ada yang menggunakan tujuan, ada yang tidak. Nah, tergantung kita membuat teks prosedur itu seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga, material. Bisa berupa alat, bahan, atau cara. Contoh, tadi yang Ibu contohkan nasi goreng ya. Caranya udah diberitahu. Alatnya, nah, kita mau udah tahu lah kalau membuat nasi goreng apa ya kan, caranya pun diberitahu. Yang keempat, penutup. Nah, penutup yang tadi tuh sila disajikan selagi hangat. Nah, itu penutup itu namanya ya. Kemudian, kebahasaan teks prosedural yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah. Contoh yang tadi, masukkan bumbu, diulek, dihaluskan. Nah, itu kata kerja perintah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan topik. Oh jelas yang tadi diaduk ya kan, terus diulek-ulek. Nah itu kan teknis. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi bermakna penambahan. Nah yang ditambahkan secukupnya, dikurangin secukupnya. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Nah yang kelima, memberi penggambaran rinci dalam artian termasuk jumlah, ukuran, dan warna terhadap benda dan alat yang dipakai atau digunakan. Nah, yang tadi termasuk jumlah secukupnya. Bisa juga yang sesuai resep. Kalau kita melihat buku resep itu pasti diberitahu bawang merah 3, misalnya bawang putih 1, cabai rawitnya 5, mau pedes nih bikin nih pakai kemiri. Nah, itu biasanya lebih rinci. Nah, oke, itu saja yang kita bahas hari ini. Ada yang ingin kalian tanyakan? Sedikit saja. Minggu depan Ibu lanjutkan kembali. Ada yang ingin ditanyakan dalam materi hari ini? Silakan, boleh. Enggak, Bu. Nah, ada lagi? Sudah? Kalian sudah jelas dengan materi yang disampaikan hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, Ibu mohon maaf, kalau Ibu biasanya malah di akhir berdoanya, karena kalian kan akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika Ibu sebentar saja untuk Zoom untuk berbagi kuota dengan guru berikutnya ya. Setiap Ibu nge-Zoom pasti sebentar saja seperti ini ya, tidak akan lama-lama kok ya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 11, siswa-siswi kelas 11, terima kasih untuk hari ini, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Terima bye-bye. kasih, Bu. Iya, Bu. Tugasnya apa ya, Bu? Tugasnya nanti Ibu berikan di GCR ya sayang. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, siap ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, Bu.
Oh, Titan ya. Oke, terima kasih Titan. Ibu belum absen ya sayang. Terima kasih.